Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan penyuluhan mengatasi remaja kecanduan menonton pornografi. Yang pertama ada pengertian remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun, sedangkan masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 sampai 21 tahun. Dengan ciri-ciri, yang pertama ada perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Yang kedua ada perubahan dalam hal menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja. Selanjutnya ada pengertian kecanduan. Kecanduan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan menginginkan atau memerlukan sesuatu agar dapat bekerja dengan baik. Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terus-menerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Selanjutnya ada pengertian pornografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan 94% dari 1.411 siswa pernah mengakses informasi pornografi. Survei ini berdasarkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Kemudian ada sebab kebiasaan seorang remaja menonton pornografi. Yang pertama, seorang anak yang kebiasaan menonton pornografi salah satunya disebabkan karena faktor lingkungan. Dan lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Hal ini bisa terjadi jika orang tua kurang memberikan bekal pendidikan agama yang kuat terhadap anaknya, sehingga anak akan mudah terpengaruhi pada hal-hal negatif yang bisa merusak jiwanya. Selain itu, kebanyakan orang tua tidak bisa menyaring dan bahkan membebaskan anak-anaknya untuk mengakses segala macam media sosial, sehingga hal-hal yang berbau porno pun bisa dengan mudah diakses. Lebih dalam lagi, kurangnya perhatian yang diberikan orang tua kepada anak akan membuat anak mencari kesibukan di luar rumah, yang dalam hal ini anak akan berinteraksi dengan orang-orang atau teman-teman di sekitar. Lalu ada akibat kebiasaan menonton pornografi. Yang pertama, pornografi mendorong anak melakukan tindakan seksual terhadap anak lain. Anak yang sering menonton pornografi cenderung untuk ingin meniru apa yang telah mereka lihat, mereka dengar, dan mereka baca. Banyak penelitian mengemukakan bahwa anak yang sering menonton pornografi akan melakukan tindakan seksual dengan anak yang lebih muda atau anak kecil. Yang kedua, pornografi dapat membuat anak menjadi korban kekerasan seksual. Dijelaskan bahwa semakin sering seseorang menonton pornografi, semakin tinggi resiko melakukan apa yang telah dilihatnya. Dan banyak media yang memudahkan untuk mengakses pornografi seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual terhadap anak, sehingga mereka akan mudah melakukan seperti apa yang mereka lihat. Dan yang ketiga, pornografi menyebabkan penyakit seksual, hamil di luar nikah, dan kecanduan seksual. Dan yang terakhir, pornografi mempengaruhi pembentukan sikap, nilai, dan perilaku. Berbagai bentuk pornografi, baik yang berupa foto, video, majalah, games, dan situs internet, menjadi alat perusak bagi pendidikan seks. Hal semacam ini sangat membahayakan anak, yang salah satu bisa menimbulkan perubahan perilaku pada anak tersebut. Bagaimana penelitian menyebutkan bahwa semakin sering seseorang melihat pornografi, semakin memberikan dampak negatif bagi perilakunya, yang bisa dilihat dari berbagai cara mereka memandang wanita. Mereka juga melakukan kekerasan seksual. Dan lalu bagaimana sih perubahan sikap dan perilaku pada remaja yang suka menonton pornografi? Yang pertama, prestasi sekolah menurun. Yang kedua, pola tidur berubah. Yang ketiga, tidak mengenal waktu. Yang keempat, banyak teman tidak dikenal. Yang kelima, sering emosional. Dan yang keenam, banyak persoalan. Terus bagaimana peran pendidik dan keluarga dalam mencegah dan penanganan keterpaparan adiksi pornografi? Peran pendidik yang pertama, bisa berkomunikasi dua arah dan terbuka tentang cash pro serta dampak adiksi pornografi. Yang kedua, pendidik harus berempati. Dan yang ketiga, dapat menggali potensi positif yang ada pada remaja. Kemudian ada peran keluarga. Peran keluarga yang pertama parenting education, yang kedua life skill, dan yang ketiga komunikasi. Lalu
sebagai calon konselor, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa menerapi remaja tersebut dengan terapi behavior atau yang bisa disebut dengan terapi tingkah laku. Pengertiannya sendiri adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi ini menggunakan penerapan yang sistematis tentang prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Berlandaskan teori belajar, modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah laku adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku. Tujuan terapi behavioral ini untuk mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang dan mengalami konflik dalam kehidupan sosial. Secara khusus, tujuan konseling behavioral mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat perilaku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta membantu menentukan cara-cara berperilaku yang tepat.